Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah untuk bermuajah, untuk mempelajari dan mendalami lagi tentang apa yang tersirat di dalam Al-Quran, di dalam firman Allah yang Maha Suci. Seperti biasa, sebelum kita melakukan tadabbur Al-Quran, ada baiknya kita mengundangkan diri kita, kita mengheningkan cipta, kita mengkosongkan pikiran kita, dan kita silaturahmi kepada Allah, silaturahmi kepada Rasulullah sebagai penyampai wahyu ini. Oke, sejenak saja kita hendapkan diri kita, ikuti nafas jenengan. Abaikan semua ilmu, abaikan semua prasangka. Ikuti nafasnya dan temukan titik hidup yang membuat Anda bernafas. Jaga kondisi yang seperti itu. Mohonlah kepada Allah untuk memahami Al-Quran. Dan tetaplah dalam kondisi seperti itu. Bersilaturahmilah jenengan, berselawatlah jenengan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tetap dalam kondisi seperti itu selama kita mempelajari Al-Quran, selama kita mentadabburi Al-Quran. Semoga Allah melimpahkan cahayanya, semoga Allah melimpahkan kepahaman dari kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sedikit. Nah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nas lan iku setengah saking pira-pira manungsa. May yaqulu utawi sapane wong yaqulu kang padha ngucap sapa man amanna, rupane pangucap amanna iman sapa ingsun billahi kelawan Allah wa bil yaumil akhir lan kelawan dina akhir. Wama lan ora ana sapa wong akeh, utawi wong akeh iku bimukminina padha iman sapa wong akeh. Di maksudnya gini, di sebagian manusia itu ada yang mendeklarasikan atau mengatakan dirinya itu beriman kepada Allah dan hari akhirat, tapi sesungguhnya pada kenyataannya
dia itu tidak beriman. Itu ya. Nas dari sebagian banyak manusia itu mengatakan dirinya beriman kepada Allah dan ya kepada hari akhirat, pada hari akhir, tapi sesungguhnya dia itu tidak beriman. Jadi apa sih iman? Iman itu kan seperti yang disinggung di ayat ketiga ya, insyaallah. Ya, ayat ketiga Al-Baqarah. Yaitu iman itu adalah wujud daripada ketakwaan kita, wujud dari bentuk desiran halus yang tumbuh daripada makrifat kita. Itu ya. Amanna billah. Iman itu keyakinan yang benar-benar tumbuh, menyata dalam diri kita tentang Allah, billah, tentang Allah, kelawan Allah, wabil yaumil akhiri, dan kepada hari akhir, pada hari akhir. Jadi mewujud ini, hari akhir itu kita bisa juga kita maknakan sebagai apa ya, akhiran daripada ikhtiar kita, bisa dikatakan seperti itu, yaumil akhir. Jadi ketika kita berikhtiar itu benar-benar billah dengan Allah, kepada Allah, billah ya. Dia gini. Jadi gini, maksud saya di yaumil akhir itu adalah penyerahan diri kita atas segala ketetapan Allah, atas segala kondisi, atas segala apapun saja pada Allah ya, diiman kepada hari akhir, seperti itu. Nah, kebanyakan orang yang menyatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, tapi pada kenyataannya mereka itu enggak seperti itu. Jadi kalau seperti ini kan bisa kita jadikan kaca pada untuk diri kita sendiri. Apakah kita yang selama ini mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu benar-benar telah menyerahkan diri kita kepada Allah, dan benar-benar kita telah billah bersama Allah, kelawan Allah ya, bersama dengan Allah? Ataukah kita itu ngomong begitu hanya ngomong kosong, tidak ada maknanya? Nah, ini sebagai bahan tafakur pada kita. Apakah kita termasuk dalam golongan ini apa enggak? Ya. Nah, semoga Allah tidak mengumpulkan kita dalam golongan seperti ini. Begitu kita menyatakan amanna billah wal yaumil akhir, benar-benar kita berada dalam kondisi penyerahan diri secara total. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'una, lagi bakal nipu sapa wong akeh, Allah ing Allah, walladzina lan ing wong pira-pira wong akeh, amanu kang padha percaya sapa alladzin, wa ma yad'una lan ora nipu sapa wong akeh, illa anfusahum, angin ing awak dhewe wong akeh, dene wong akeh, wa ma yasmuruna lan tetapine ora padha ngerti sapa wong akeh. Nggih, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yad'una illa anfusahum wa ma yasmurun, ini maksudnya
mereka yang disebut di ayat sebelumnya itu seolah-olah mereka menyatakan seperti itu. Seolah-olah mereka itu menipu Allah dan menipu orang lain. Tapi sesungguhnya mereka itu melakukan seperti itu hanyalah menipu dirinya sendiri. Ya, jadi kalau kita kok berlaku seperti itu, aku beriman pada Allah, beriman pada hari akhir, tapi kok pada kenyataannya enggak, billah wa bil yaumil akhir, dalam kondisi bersama Allah dan penyerahan total diri kita, ya, atau kita ngomong aku telah berserah, aku telah bersama Allah dalam setiap apapun, tapi pada kenyataannya tidak seperti itu sesungguhnya dia sedang menipu dirinya sendiri. Ya kan? Ya, jenengan bisa lah rasakan sendiri. Siapa yang pengen jenengan bohongi ketika Anda seperti itu? Misalnya, ketika kita seperti itu, ya kan kita sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Fi qulubihim iku tetep ing dalam pira-pira atine wong akeh. Maradun utawi maradun tai penyakit. Fazadahumullah mongko nambahi ing pira-pira wong akeh sapa Allah fazadahum, ya dibajahumullah karena ketemu al dia. Fazadahum mongko nambahi ing pira-pira wong sapa Allah maradun hale ing penyakit. Walahum lan iku tetep kedune wong akeh adzabun utawi siksa alimun sifatnya azab alimun kang kawilang loro dimakanu kelawan oleh ono sapa wong akeh yakzibuna iku padha khobarikana yakzibuna iku padha goro sapa wong akeh. Jadi perbuatan seperti itu sebenarnya adalah buah daripada penyakit yang ada di dalam hatinya. Nah, penyakit hati itu fikul bimaradonnya. Penyakit hati itu bisa disebabkan banyak hal. Fikul bimaradon, di dalam hati mereka itu adalah penyakit, ada sebab penyakit. Nah, pada teman-teman maka Allah akan menambahkan penyakit itu kepada mereka. Fazadahumullahu maradun walam adzabun adzim, dan bagi mereka itu adalah azab yang pedih. Bimakanu yang dibun, akibat daripada mereka itu berbuat bohong, goro. Jadi yang seperti itu efek daripada ngomong iman tapi pada kenyataannya dia nggak beriman, itu sebenarnya adalah ada penyakit dalam hatinya. Penyakit seperti apa ya? Banyak. Ini yang ditegaskan di sini adalah penyakit penipu. Dia suka berbohong. Dia membiasakan dirinya berbohong dalam banyak omongan. Nah, sebab berbohong itulah maka hatinya tidak dapat beriman sebagaimana yang dikatakan oleh lisannya. Padahal ada
satu sisi di mana ketika lisan berucap iman itu akan menggerakkan hati untuk ikut beriman. Kalau lisan tidak beriman, hati tidak beriman, kesadaran kita tidak billah, berarti memang ada penyakit yang harus segera kita tangani. Apa penyakitnya? Ya jangan sendiri kepada dirinya dengan masing-masing. Apakah pernah menipu? Apakah pernah menyakiti orang lain? Apakah makan barang haram, riba, subhat, dan sebagainya? Silakan itu buat mengoreksi diri kita sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau memang sudah ada penyakit dan itu nggak segera diobati, fazadahumullahu maradhan, maka Allah akan menambah penyakit itu. Apa? Salah satunya tidak bermakrifat, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, tidak bisa menangkap hikmah dari semesta yang di sana ada ayat-ayat Allah, tidak bisa menangkap kefahaman daripada firman Allah. Ya, walau azabun alimnya seperti itu, yang bagi mereka itu akan diadakan azab yang pedih. Azab yang pedih itu banyak macamnya. Yang paling sebagaimana dikabarkan Nabi itu gelarnya, puncaknya adalah di neraka nanti setelah kiamat kubro. Di sisi lain ada yang disegerakan azab yang pedih itu ada di dunia. Salah satunya azab yang paling pedih adalah azab yang berupa tidak dapat menikmati peribadatan kepada Allah, dapat menikmati ibadah kepada Allah, tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, tidak bisa merasakan nikmatnya zikir, nikmatnya Al-Quran, dapat mengambil hikmah dan tidak dapat ma'rifatullah. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Wa idza qila lana arikalani dan ucapake lahum maring wong akeh, yaitu orang yang sebut dalam ayat sebelumnya, la tufsidu, ojo gawe kerusakan sira kabeh fil ardi ing dalem bumi, qalu mongko padha ngucap sapa wong akeh, orang yang munafik tadi itu yang disebut dalam ayat sebelumnya, innama nahnu angin pestine utawi kita iku muslihuna kawi becik kabeh. Piye mereka yang tertipu, dirinya yang tertipu sendiri tadi itu, karena mereka tidak sadar, karena mereka tidak sadar telah menipu dirinya sendiri. Mereka mengira itu perbuatan apa yang mereka lakukan baik. Ya Allah, semoga kita tidak digolongkan seperti itu. Ini kan ngeri. Bila jadi kita tergolong itu tapi kita nggak menyadarinya. Makanya kita perlu konsultasi terus ke Allah. Kita perlu kita perlu silaturahmi kepada Allah. Kita hadirkan diri kita kepada hadirat Allah. Semoga Allah yang menunjukkan kepada kita, kamu ini golongan ini apa enggak. Dan semoga kita tidak tergolong ini ya. Karena orang yang telah tertipu dirinya sendiri ini akan berkata seperti ini, innama nahnu muslihun. Ketika dikatakan gini ya, ketika dikatakan la tufsidu fil ard, janganlah kalian itu berbuat kerusakan. Nah, yang kan banyak hal kerusakan, salah satunya dan yang paling berbahaya itu adalah kerusakan dari lisan. Ya, menyebarkan ilmu tanpa dia sendiri mengamalkan ilmunya, itu kan mengerikan. Ini kan mengerikan salah satunya. Dengan juga kerusakan yang ugal-ugalan. Makanya baginda Nabi itu kalau kita ingat sabda beliau itu, ya Allah, kelak di hari akhir itu yang paling berbahaya itu adalah ulama. Maksud ulama ini bukan secara khusus ulama yang sebagaimana kita tafsiri ya selama ini ya, kita paham ulama ini kan umum.
siapapun yang mengemban ilmu, siapapun yang telah mendapatkan ilmu tapi nggak diamalkan, ini kan termasuk ulama. Siapapun yang mengemban ilmu, ini kan ulama juga, tanpa terkecuali. Dan baginda Nabi berkata, yang paling berbahaya itu adalah mereka yang berilmu dari akhir ini. Yang menyebabkan kerusakan yaitu mereka. Fitnah yang paling besar muncul daripada ulama-ulama. Ya Allah, makanya kalau kita belajar seperti ini tadabbur, kita tinggalkan ilmu kita, tidak berprasangka lagi. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Mengapa? Ya kita menjaga diri kita sendirilah. Kita menjaga diri kita sendiri agar kita itu enggak mendapat azabun alim tadi itu. Semoga Allah tidak menggolongkan kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari azab yang alim. Azabun alim. Kembali lagi ke ayat ini tadi, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Bila kita katakan di kamu itu jangan berbuat rusak gitu loh, mereka berkata, loh aku itu loh berbuat baik, ya prasangkanya berbuat baik, dalam angan-angannya dia baik, dalam ilmunya dia tampak baik, dia mengira perbuatan itu baik, tapi itu adalah fasikan, ya kan? Nggak tahu ya, karena itu tadi fazadahumullahu marudha, mereka yang telah menipu dirinya, Allah menambahkan penyakit itu. Yes, gimana untuk bilang balik, semoga kita tidak tergolong seperti itu ya. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala eling-eling mengake sira innahum setune wong munafik, wong fasik, yes orang innahum teman setuhune wong-wong kang tuwas dan sebut ing berwau humul mufsiduna yaiku padha gawe kerusakan kabeh walakin la yash'urun, tetapi nek ora padha ngerti sapa wong munafik kabeh iku mau. Dan ini nggak sadar apa yang dilakukan, dikiranya bagus padahal buruk, mengerikan. Nah, sering kita latih untuk selatun pada Allah, mohon petunjuk kepada Allah, agar kita tidak sampai seperti ini. Nah, kita tidak sampai seperti itu. Wa idza qila lahum kama amana sufaha ala innahum musfa'una illa ya'lamun. Wa idza qila lan harikalan dawuhake lahum maring munafikun aminu padha iman sira kabeh kama amana kama kayata amana kang wis den padha oleh kang wis den padha iman sapa annasu menungso akeh. Kalau mongko padha ngucap sapa munafik anu min apa to padha iman sapa kita kama kaya oleh padha iman asufaha pira-pira wong kang padha bodho kabeh. Ala iling-iling oke innahum maksudune munafikun sing disebut di atas musufahau yaiku wong kang padha bodho kabeh. Walakin la ya'lamun, tetapi nek ora padha ngerti sapa munafik kabeh itu. Balik lagi ya Allah menegaskan di sini, mereka itu lo enggak ngerti lo, walakin la ya'lamun. Wa idza qila lahum, tadi apabila dikatakan kepada mereka amanu imano gitu loh, imano sing teman-teman, jangan cuma di lisan aja seperti yang telah kebanyakan orang telah beriman. Ya, kita kan tahu cara, kita kan sudah tahu ya, udah kita pelajari cara untuk
iman yang berupa dari takwa. Itu tadi kan seperti dari sebelumnya ayat 1, 2, 3 itu kan. Kita lepaskan diri kita serahkan diri kita hancurkan diri kita ya. Malik Yaumiddin, masih ingat ya Al-Fatihah tentang kehancuran itu. Hancur itu kan hancurnya hidup kita, hancurnya pemikiran kita, hancurnya ilmu kita. Kemudian kita serahkan benar-benar diri kita dalam kekosongan kita, kefitrahan kita kepada Allah. Yang seperti itu dikatakan bodoh banyak sama orang-orang munafik itu. Bodoh wis ono ilmu kok mulai ngene iku. Lah iki ini kan padahal yang kita lakukan itu memang dasar sebenarnya. Ilmu itu hanya pengiring, itu dasar. Jadi ketika dikatakan amanah, itu gimana teman-teman? Kamu kan benar-benar dirimu sendiri, nanti kamu akan merasakan iman itu. Kemudian kata amanah seperti yang telah didapatkan oleh kebanyakan orang. Amanan nas seperti yang telah seperti iman yang telah ditemukan kebanyakan manusia lain. Nah, mereka berkata, mereka berkata, minu kama amanan nas. Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh itu? Ya Allah. Ini karena ya itu tadi terhijabnya diri dia sendiri, karena penyakitnya dia sendiri, penyakit sombong karena udah punya ilmu, penyakit sombong karena apa sajalah, atau penyakit karena sering itu tadi ya, karena penyakit lah intinya, maradun tadi, lebih marad penyakit dalam hatinya. Ya itu tadi, mereka mengira yang telah menerima iman, aku yakin itu adalah orang-orang yang bodoh. Ingatlah, innahum sufa'u walakin la ya'lamun. Sesungguhnya ya mereka itu yang bodoh, yang mengira orang yang telah beriman itu bodoh. Sesungguhnya mengira itu bodoh karena mereka masih berpegang pada prasangkanya, karena mereka masih berpegang pada perkiraannya, tafsirannya, dan apa itu? Ya itulah, ingat pada prasangkanya sendiri kan. Ya sesungguhnya seperti itu yang bodoh itu. Tapi mereka sendiri nggak ngerti. Ya kalau ya ini untuk cermin diri kita lagi. Kita jangan mudah mengatakan orang lain bodoh. Ini buat untuk diri kita sendiri ya. Apakah kita telah beriman sebagaimana yang telah ditemukan oleh kebanyakan orang, yaitu imannya benar-benar hak, yang benar-benar mencuat daripada takwa, dan takwa yang benar-benar mencuat daripada penemuan eksistensi yang maha hidup dalam diri kita, eksistensi yang menghidupi diri kita ini. Apakah seperti itu? Ataukah hanya iman tanpa ada kebenaran yang mencuat dalam diri kita? Ini untuk cermin kita. Kalau kita menganggap seperti itu bodoh, ya berarti kita sendiri yang sebenarnya paling bodoh. Ya ini ya, innahum sufa walakin la ya'lamun. Jadi kita sendiri yang nggak tahu. Ya, tapi kita berdoa kepada Allah kan, kita semoga Allah tidak menemukan kita orang-orang seperti itu. Indikasi iman sudah tampak di ayat 1 sampai dengan 7. Indikasi munafikun sebagai koreksi diri kita ada di ayat selanjutnya ini sedang kita pelajari. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Wa idza nalikani lan alikalani podo kepethuk sapa munafik aladina ing pira-pira ngakeh amanu kang padha iman sapa aladin qalu mongko padha ngucap sapa munafik amanah ngucap iman sapa kita wa idza
Kalau wa idza khalalan hari kalane padha bali sapa munafikin ila sayatin maring pira-pira bagi kepalane munafikin. Pira-pira kepalane munafikin. Qalu mongko padha ngucap sapa munafik, Ina teman sedurunge kita ma'akum iku sertane sira kabeh. Innama angin pestine utawi kita mustahzi'una. Iku padha ngeguyu sapa kita. Ya Allah, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Allah. Ya Allah. Ya jadi begitu orang-orang yang munafik ini bertemu dengan orang yang beriman, dia bersikap seolah-olah dia itu beriman, ya, bersikap, ya, dan mereka berkata, oh aku udah beriman, aku udah merasakan seperti ini, padahal dia nggak merasakannya, dia nggak merasakan iman sebenarnya itu seperti apa, tapi dia udah berani merasakan amanah sepastine kita iki wis iman. Wa idza khala ila syatinihim nemu arek kalane bali sapa para munafik ila syatinihim maring pira-pira kepolone para munafik. Ini Mbak Bisri Mustafa yang menerjemahkan Quran ini menerjemahkan syatinihim sebagai kepalanya, atasannya para munafik. Kalau selama ini secara umum mungkin kita menemukan kepada setan-setan mereka, ya, Mbah Bisri Mustafa ini dengan kebijaksanaan beliau sebabkan ini sebagai kepala nih munafik, kepala nih munafik ya. Ini kalau diharian kan kepala nih munafik ini, dalam kepala ini kan ada pikiran. Jadi begitu orang munafik ini kembali sendirian, Kak, kembali dari udah pulang daripada orang-orang yang beriman yang dia temui, ya Allah, dia berkata, kalau innama akum sesungguhnya aku bersamamu, Kak, para ibu-ibu. Nah, iya aku udah keluar lagi, innama nahnu mustaziun, angin pasti utawi kita iku padha keguyu sapa kita. Dia ketawa, Allah iku wong gendeng iku. Iman nopo iman model niku. Seolah-olah seperti itu, seolah-olah, ya Allah, ini barangkali kalau sampai kita seperti ini, ya segera kita beristighfar. Ya, ini Quran ini sebaiknya memang kita buat untuk bercermin pada diri kita. Ya, ketika ini kan Allah memberikan sudut pandang seperti ini kan, ini untuk mancing-mancing kita. Kita ini udah sadar diri apa sadar orang? Maksudnya sadar orang lain. Ya, ini mancing-mancing Allah, mancing-mancing ini. Kalau Allah ini mengatakan mereka orang lain, maka ya Allah berbicara kepada kita yang baca Al-Quran ini. Allah berbicara kepada kita. Ya Allah, apakah kita itu kalau bertemu orang beriman berkata ngiman, padahal ketika kita balik ke rumah kita udah lepas dari omongan kita yang waktu itu, omongan kita tentang iman, apa enggak? Ini untuk cerminnya kita. Kalau seperti itu nih segera saja untuk beristighfar. Allah yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Allahu utawi Gusti Allah iku yastahzi'u ngeguyu sapa Allah bihim kelawan wong kang munafik, wa yamudduhum lan mumbar sapa Allah ing munafikin, ing pira-pira munafik itu yani ing dalam lajute munafik, ya mahuna hali podo bingung sapa munafik. Ya. Di Allah itu
terhadap orang yang seperti ini akan membiarkan mereka bermain-main dengan kemunafikannya sambil guyang-guyu gitu. Ya Allah, semoga kita nggak munafik lah. Semoga Allah membimbing kita di jalan yang lurus, jalan orang-orang yang beriman. Ya Allah, sebagaimana telah disabdakan, difirmankan Allah di ayat 1 sampai dengan 7 Al-Baqarah. Semoga kita nggak munafik. Allah yastazibim yamutum gitu ya nih Allah. Jadi Allah kalau ketemu adalah orang udah munafik, itu dibiarkan sama Allah sampai dia menyadarinya. Kan sebelumnya tadi kan Allah menyinggung itu, kita disinggung sama Allah. Kita munafik enggak? Kalau ketemu diri kita munafik, segera kita beristighfar. Ya kan? Allah suka sama orang yang kembali dari mana? Kembali menyadari dirinya, kembali menyadari kesalahan dirinya, kembali beristighfar kepada Allah, kembali bertaubat. Ya Allah, itu ya untuk ayat ke-15 ini. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ulaika utai mengkono wong kang munafikin. Berapa orang munafik? Iku alladzina ya wong munafik. Alladzina wong akeh. Ishtaraw. Sifate alladzina ishtaraw kang padha ngijoli sapa lalin. Amdalalata ing sasar bil huda kelawan pituduh. Fama rabihat mongko ora badi tijaratuhum apa tijaratuhum dagangane wong akeh. Wama lan ora tanu ana sapa wong akeh muhtadin iku padha oleh pituduh kabeh. Ya Allah, mereka ladina istarudul bil huda. Jadi mereka itu orang munafik itu sebenarnya laika utama munafikin, ya ditegaskan lagi oleh Allah, alladzina yaiku wong munafik, yaiku laika istarau kang padha nyucul sapa. Jadi wong munafik itu sebenarnya telah menukarkan hidayah itu loh dengan al-dhalalah, sasar. Ya kan mengabaikan, ya kan kalau munafik, kalau misalnya kita berbohong, kita munafik, itu kan kita mengingkari diri kita sendiri, mengingkari nurani kita sendiri, mengingkari eksistensi diri kita sendiri. Dorongan yang ditimbulkan oleh Allah dalam diri kita mengingkari, itu kan munafik. Padahal dorongan dari Allah yang paling murni yang ada dalam diri kita itu berisi petunjuk, ya. Kitab Al-Huda itu, jadi ayat 1 sampai ayat 2 ya, ayat 2 Al-Baqarah itu. Balikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kita mengingkari huda yang ada dalam diri kita ini. Ya, kita mengingkari huda yang ada dalam diri kita ini. Ya, kalau kita ingkari itu sama dengan kita menukarkan petunjuk ini dengan ketersesatan ad-dhalalah. Alhamdulillah min dzalik. Famarat bihat tijaratuhum. Ya nggak ada untungnya yang seperti itu. Ya, dan famarat bihat mongko ora badhe tijaratuhum. Apa tijaratuhum dagangane pira-pira wong akeh. Maka mulan ora ana sapa wong kan muhtadin iku padha oleh petunjuk. Kalau seperti itu, jadi apa sih ngomong iman ini, tapi kita sendiri tidak merasakan imannya, ini untuk apa toh? Ya kan? Ini seperti itu enggak akan
nggak akan menimbulkan petunjuk. Timbulnya petunjuk ya kita membaca dari kitab diri kita sendiri masing-masing itu tadi. Ya Allah, ya Allah. Ya, ini digambarkan oleh Allah. Nggak ada untungnya seperti itu. Hanya akan membuat tersesatan dan tidak ada petunjuk sama sekali. Sudah sekali tinggalkan kalau memang kita menemukan benih-benih seperti itu dalam diri kita. Ya Allah, semoga kita mendapat bimbingan Allah untuk meninggalkan kemunafikan diri kita masing-masing. Mathalum kamathalil ladzi istawqada nara falamma ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم mathaluhum utawi tapane munafikin apa nih? Yo, mathalum perumpamaan daripada orang munafik. Kama salil ladzi kukoyo tepane piro-piro kama salil ladzi iku koyo tepane wong istauqoda naron sifatnya alladzi istauqoda naro kang nguripake sapa ladzi naron ing geni falamma mongko nalika madangi apa geni ma ing panggonan haulahu kang ana kiwa tengene alladzi apa mongko nyirnaake sapa Allahu Allah binurihim kelawan padange munafik ya, masih munafik. Wa tarakahum lan ninggal sapa Allah ing munafik fi dzulumatin ing dalam pira-pira pepeteng. La tubsiruna ka hale ora padha ningali sapa munafik. Masalah pengetahuan istakot dan harap perumpamaannya orang-orang munafik itu seperti orang yang ingin menyalakan api, ya kan, orang yang menyalakan api. Lama atau atsmongko nalikan yang madangi apa ketika api itu ketika api itu nyala, panama atau mahaulahu ketika api itu sudah mulai menerangi kanan kirinya. Ya Allah, mongko nyinarake nyirnake sapa Allah kelawan padangi munafikin. Dan Allah, ya Allah, dan Allah itu meniadakan cahaya itu, dan Allah meninggalkan mereka di dalam kegelapan. Jadi munafik ini ingin seolah-olah dia itu ingin mencerahkan orang lain, tapi Allah mensirnakan pencerahan itu sendiri. Jadi orang munafik itu ingin menerangi, tapi Allah sendiri menghilangkan penerangan itu, cahaya itu. Ya, jam berapa? Jam 3:04. Kita lanjutkan yang lain. Masalah nastakut dan naro. Ya Allah, ya Allah, ini untuk benar-benar untuk pelajaran kita dari Allah. Kita makso misalnya, kita makso untuk agar teman kita, orang kita mendapat pencerahan, tapi diri kita masih munafik. Ya sampai kapanpun akan ada cahayanya itu. Ya Allah, kita berlindung pada Allah. Itu jadi sinar suwung, sinar tanpa cahaya. Waduh, apa mana ini sinar tanpa cahaya ini? Sinar tanpa cahaya. Binuri mata rakam pintul mati layu sirun.
ninggalake sapa Allah yang munafik fi dzulmatil. Kemudian setelah Allah meninggalkan cahaya, jadi cahaya itu hanya kalaupun Allah mengendaki apa yang disampaikan oleh munafik bermanfaat bagi kita, ya atau misalnya kita yang munafik bermanfaat pada orang yang kita sampaikan, tapi Allah menutupi cahaya itu sendiri untuk diri kita, dan Allah meninggalkan kita kalau kita munafik di dalam kegelapan, dan kita tidak dapat menangkap cahaya yang telah kita lemparkan kepada orang lain. Jadi ya, ini kan maksudnya. Misalnya si A orang munafik, si A pengen memberi petunjuk pada si B. Allah berkenan memberikan petunjuk pada si B lewat si A, tapi si A kok munafik. Ya, cahaya ini berlaku bagi si B, tapi Allah menutup cahaya itu, cahaya petunjuk yang diterima si B daripada si A. Jadi si A ini nggak dapat menerima cahaya yang dia lontarkan sendiri. Begitu kira-kira. Muka-muka bisa dipahami. Ya, jadi si A tetap tertutup, si B sedangkan mendapat pencerahan daripada si A. Ini kan yang mengerikan. Kemudian Allah meninggalkan si A ini dalam kegelapannya sendiri, dalam kemunafikannya. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, ini yang sangat halus sekali. Kita merasa beriman, kita munafik tidak sadar, kita berilmu, kita munafik, kita sombong atas ilmu kita, kemudian kita menjadi munafik, dan kita hendak memberi pencerahan pada orang lain daripada ilmu kita, tapi justru kita sendiri yang berada dalam kegelapan. Ini kan yang mengerikan. Alhamdulillah, ya Allah. Ya Allah, semoga kita benar-benar diberi petunjuk oleh Allah agar kita tidak tergolong orang-orang yang munafik. Ini mengerikan sekali. Sumum bukmun omyum fahum la yarji'un. Kaya menukui mau kaya mau budek. Sumum bukmun kaya wong bisu, umyun pijak. Kaya wong pijak. Buta kaya wong buta. Wis pijak kaya lan munafik kaya. Wahum mongko utawi munafikin. Berapa munafik kulayur jaun ora padha bali bisa bali kabeh. Ya. Dia bisu. Dia tidak mendengar. Dia buta. Nah, ini udah beda cerita. Jadi kalau udah seperti itu, cahaya apapun dari Allah itu disirnakan oleh Allah untuk orang-orang munafik, sampai dia menemukan dirinya sendiri, sampai dia mau menyadari keegoisan dirinya sendiri, sampai dia mau menyadari dan kembali kepada Allah daripada keegoannya. Selama dia tidak kembali, selama dia masih dalam kemunafikan, yang layar jauhnya dikatakan layar jauh itu berarti masih dalam kemunafikan. Itu adalah sumum bukmun omyum, seperti orang yang budak. Jadi dia ngomong-ngomong sendiri, bisa jadi hikmah orang lain, tapi dia tidak dapat menemukan hikmah daripada ucapannya sendiri, misalnya. Atau dia dapat nasihat dari orang lain, tapi dia tidak dapat mendengarkannya, tidak dapat menangkap hikmah daripada petunjuk nasihat itu. Bukmun kaya wong bisu, omongannya itu hambar, tidak ada cahaya sama sekali. Kalaupun Allah, ya seperti contoh tadi juga ya, kalaupun Allah menghendaki, orang yang menerima yang dapat menangkap, tapi dia sendiri tidak dapat menangkap. Dia ngomong itu bisu, ngomong lu bisu. Omyun kaya orang buta ya, jelas ya, tidak dapat menerima hikmah daripada Allah, dari apapun dari Allah. Wahum mongko utawi munafikin iku layo caun. Jadi orang munafik itu nggak mau kembali. Ya Allah, semoga kita tidak tergolong orang-orang munafik.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين Au kasoyipin utawa wong kaya wong kang kudanan nasama sifate udan minak sama kang sangking langit fihi ku tetep ing dalem udan zulmatun utawi pira-pira babedang warotun lan bledhek wa prakulang kilat yang jalun naso biahum yang jalun kang padha ndadekake sapa wong munafik pira-pira munafik asobiahum ing pira-pira pucuk trijine munafik fi adani ing dalem pira-pira kuping munafik minas sawaiki hadaral maut minas sawaiki saking arah wedi bledhek hadaral maut sakrana wedi mati wallahu muhitum bil kafirin utawi Gusti Allah iku muhitun ngeliputi bil kafirin karo wong kang padha kafir kabeh ya Allah ya Allah jadi Allah itu juga meliputi mereka. Allah itu maha tak terbatas, maha tak terpenuh. Kalau mereka mau kembali ya tinggal mereka menyadari dirinya. Itu ya. Al-kasiruna sama ifi dzulumat warahmatu wabarak. Atau perumpamaan orang munafik itu seperti orang yang kehujanan, berada dalam kegelapan, mendung petang, mendung gelap, dan kelihatan petir. Dan mereka menutup telinganya, takut mati. Ini gimana nih hubungannya ini? Apa hubungannya? Ya Allah. Kasih bimana dulma minas sama ifi dulma tunab. Mereka seperti gelimpahan hujan. Tapi hujannya itu gelap dan berpetir. Hujan ini kan gambaran hikmah, gambaran petunjuk, gambaran kasih sayang. Mereka yang berada di sekitar orang-orang mukmin sebenarnya mereka dalam limpahan curahan rahmat Allah, dalam liputan Allah. Ya, itu bil kafirin. Dalam muhitnya Allah, dalam cakupan Allah. Tapi mereka karena saking takutnya, ya kan? Ya, nama munafik seperti yang sudah disifati oleh Allah sebelum-sebelumnya, mereka itu tertutup hatinya, gelap. Kalau diberi penyakit lagi sama Allah, dengan petiran, kalau diomongin sama orang-orang yang beriman seperti disindir, seperti bledek. Takutnya mereka karena mereka ogah, karena mereka enggan dengan sindiran yang mereka kira sindiran padahal nasihatnya. Karena mereka ogah dengan sindiran daripada orang-orang iman, nah, mereka ogah dengan nasihat orang-orang yang beriman, mereka menutup telinganya. Ini kan nikmat lainnya. Insya Allah jadi kalau kita ini terpenuh untuk kita lagi ya. Jadi kalau kita kok dinasihati sama orang-orang yang ma'rifatullah, orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dengan benar sebenarnya, kok kita menutup telinga, wah ini berarti indikasi berat ini daripada orang munafik. Ada agak munafik dan kita. Kalau udah seperti ini, segera kembali ke Allah. Mukhitum. Allah itu meliputi siapapun, tinggal kita mau menyadari apa enggak. Kita mau bertobat atau enggak. Kita mau melepaskan keegoan kita apa enggak. Kita mau melepaskan kesombongan kita apa enggak. Melepaskan kesombongan kita apa enggak. Ya, Allah
merebuti siapapun, termasuk orang-orang kafir, tanpa terkecuali orang-orang munafik juga. Mau kembali aja ke Allah. Ya Allah, beri kita petunjuk ya Allah. Ya katul banku yaktofu abasarahum kullama dha'a lahum masyaw fihi wa idza adlamu alaihim qamu walau syaa Allah la tadha bi zamihim wa basarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya katul meh hampir saja al-barq, kilatan itu yaktofu ikunya berauto kilat apa sorohum ing pira-pira peninggalan munafik kullama andoa nalikane madangi apa kilat lahum maring pira-pira munafik masyaw fihi masyaw mongko padha mlaku sapa munafikin fihi ing dalam pepadang. Wa idza adlamalan arikalane metengi apa pepadang alaim ing atase munafik komu mongko padha ngadeg jejeg sapa munafik. Walau syaa lan lamun ngersakake sapa Allah la dzaba mongko yekti njernake sapa Allah bisa mingkal bangkrungone munafik wa baswarihim lan pira-pira peninggalan munafik. Innallaha temen setuhune Allah iku ala kulli syai'in ing atase saben-saben perkara qadirun kuwasa sapa Allah. Begini ya Allah dia hampir saja petir itu kalau secara lahiriahnya hampir petir yang diibaratkan Allah itu menyambar kelihatan orang-orang yang munafik. Apabila kilatan itu memberi cahaya, munafik berjalan tanpa kelapan itu. Kelapan udah selesai kelihatannya, dan mereka berdiri, tak berani berjalan lagi karena takut. Seandainya saja Allah menghendaki, kilatan itu akan menyambar, menghilangkan telinganya dan pendengarannya dan penglihatan munafik. Nah, ya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, ini lahiriahnya. Batinnya bagaimana? Hikmah lainnya. Jadi kilatan cahaya itu, apa kilatan cahaya tadi itu? Apa sih sebenarnya al-barqu itu? Kilatan cahaya itu kalau orang beriman udah ngomong itu kan diibaratkan seperti kilatan cahaya, bisa saja menerangi, bisa saja menjadi obat, bisa saja merontokkan keegoan kita. Kalau kita bertemu orang beriman bilang kepada kita, kalau misalnya kita masih ada munafikan dalam diri kita ya, dalam hati kita ya, nasihat daripada orang beriman itu akan bisa menginduksi, bisa kita ibaratkan sebagai pancaran kilat. Kalau Allah berkenan itu akan merontokkan kesombongan kita ya, bisa juga menjadi cahaya untuk kita berjalan kalau memang masih ada munafikan. Nah ini kulama ala masyafi, ketika nasihat itu ditangkap oleh munafik itu dijadikan dia oleh munafik ini cahaya dari orang beriman itu dijadikan mereka paling berani berjalan sebentar, tapi berjalan bareng orang munafik aja, berjalan bareng orang beriman aja. Tapi ketika berpisah dia kegelapan dan dia nggak berani berjalan lagi. Ini loh orang munafik itu berjalan kok sama orang yang beriman toh, melakukan perjalanan suluk kok sama kalau ada temannya, kalau sendiri di rumah nggak berani. Ini apa? Ada nggak dalam diri kita seperti ini? Ada nggak dalam diri kita seperti ini? Kalau ada, segera dirubah, segera kembali kepada Allah. Beraninya kok sama orang banyak toh, sendiri nggak berani. Ngapa ini? Ya Allah,
Wala sya'allahu la dhahaba bisamihim wa absarihim, namun seandainya Allah menghendaki, Allah akan menghilangkan pendengaran dan penglihatan. Jadi kalau Allah itu berkehendak hendak misalkan namanya ya sangat bisa saja Allah itu nggak mempertemukan orang munafik sama orang yang beriman. Kalau kita munafik, kita nggak bertemu dengan teman-teman yang beriman. Dah, kita sama sekali nggak mendengarkan hikmah, kita sama sekali mendengarkan nasihat, sama sekali nggak melihat hikmah, sama sekali nggak melihat contoh-contoh yang baik, yang bijak. Bisa saja. Allah bisa qadir. Tapi Allah itu menghendaki apa-apa yang Dia kehendaki. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Ini kan rahmannya Allah. Ini kan rahmannya Allah. Ya Allah. Kalau dalam diri kita masih ada kemunafikan, kita bersyukur kita mempunyai teman-teman yang beriman, yang konsisten dengan keimanannya. Kilah cahaya ya kilatannya mereka, nasihat mereka kita gunakan berjalan. Tapi jangan sesaat. Kita berjalan memohon kepada Allah, semoga melunturkan segala kesombongan kita. Kilatan itu semoga menghancurkan kerak-kerak dalam diri kita. Ya, kalau dalam diri kita masih ada kemunafikan, kita berjalan sama orang-orang beriman. Kita mohon kepada Allah, kita manfaatkan cahaya kilatan daripada orang beriman itu. Kalau ada dan menafikan dalam diri kita, ini untuk bercermin Al-Quran ini. Ini ya Allah, Al-Quran ini sebagai teman suluk kita. Diingatkan sama Allah kita. Kamu berani suluk itu kalau cuma bersama-sama orang banyak atau cuma bersendiri-sendiri saja? Maaf, kalau bersama-sama orang banyak dan juga bersendiri-sendiri saja apa? Hanya sama orang banyak saja, kalau sendiri nggak berani. Ini gitu aja. Soalnya nggak kita. Ya Allah, ini temannya. Sekarang udah jam 3:30 pagi. Bentar lagi zuhur subuh. Kita akhiri untuk tadabbur tulisan Al-Quran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Allah dapat kita amalkan, dapat kita kerjakan, dan benar-benar menancap dalam diri kita, benar-benar kita gunakan untuk pencermin. Semoga Allah melimpahkan hidayahnya, cahayanya, rohimnya dalam diri kita. Semoga kita ditarik oleh Allah untuk bertobat kepadanya atas kemunafikan diri kita, atas kesombongan diri kita yang tidak kita sadari ataupun kita sengaja. Inilah bisa kata Rasulullah. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.